Situs berupa struktur bangunan kembali ditemukan di Desa Kelurahan, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Struktur bangunan berbahan batu bata super besar ini ditemukan di tepi sungai. Mendapat laporan dari warga, komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk bersama Dinas Parporabot Nganjuk langsung mendatangi lokasi. Kondisi bangunan membentuk struktur mirip talut yang pernah ditemukan di Dusun Sumbergayu, Desa Kelurahan setahun yang lalu. Hanya saja, yang tampak baru sekitar 5 meter. Tumpukan batu bata kuno membentang timur barat karena bagian struktur lainnya terlilit oleh pepohonan di tepi sungai. Sayang sekali, temuan struktur bangunan mirip talut ini terancam pembangunan irigasi di sepanjang sungai Desa Kelurahan. Karena pemerintah desa sedang merencanakan bangunan normalisasi sungai. Menurut Amin Fuadi, Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Dinas Parporabot Nganjuk, melihat dari kondisi batu bata berukuran jumbo, mirip batu bata yang ada di talut Sumbergayu. Ukuran rata-rata, panjang 32 cm, lebar 21 cm, dan tebal bervariasi antara 6 hingga 8 cm. Amin Fuadi juga menyayangkan bila hasil temuan struktur bangunan kuno ini terancam normalisasi sungai oleh pemerintah desa setempat, karena letaknya tepat menempel di bibir sungai. Melihat bentuk dan ukuran batu bata mirip temuan talut di Sumbergayu, diprediksi memiliki kesamaan zaman yaitu era sebelum Majapahit. Tidak heran, di wilayah Ngeronggot sebelumnya banyak ditemukan peninggalan benda kuno dan situs cagar budaya. Di antaranya, Candi Banjarsari, Candi Sono Pinggir, Talut Sumbergayu, benteng, serta sejumlah artefak lainnya. Ya, hari ini saya bersama teman-teman dari Kota Sejuk mendapat laporan adanya struktur bata yang berada di Dusun Kelurahan, Desa Kelurahan, Kecamatan Ronggot, dan setelah kami lihat ternyata strukturnya memang ada seperti ini yang sekarang ada di belakang kami ini. Struktur ini menunjukkan perkiraan kami awal adalah sebuah talut. Ya. Kemudian dari ciri-ciri bata yang menyusun sama persis dengan ukurannya dengan yang ada di situs Sumbergayu. Nah, kemudian apakah ini ada keterkaitan dengan Sumbergayu? Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 300 sampai 500 meter dari situs Sumbergayu. Satu hal yang tadi ada pendukung lainnya itu adalah berdasarkan cerita dari seorang tokoh sesepuh sini, Mbah Salam, yang menceritakan bahwa dulu beliau ini pernah membuat bata di sebelah selatan temuan sini, itu mengatakan bahwa dinding talut ini memanjang ke arah sana, membujur ke arah sana, dan masih ada strukturnya, dan juga menemukan adanya tulang belulang. Ya, tulang belulang yang beliau ini menyebutnya sebagai tulang gajah karena memang besar-besar. Nah, pada saat itu karena takut akhirnya dikubur lagi. Ya, dikubur lagi, dan saat sini kami suruh menunjukkan lokasinya di mana, itu masih hafal tempatnya, dan pada kedalaman kurang lebih satu pinggul, ya, satu pinggul ini kami akan mencoba nanti tahap berikutnya akan pendalaman. Ini kami lakukan untuk ekskavasi awal aja untuk melihat sejauh mana. Hanya saja memang lokasi ini dalam suasana persiapan pembangunan proyek irigasi. Nah, ini yang kami nanti meminta kepada perangkat daerah, terutama Pak Lurah, ini untuk bisa mengantisipasi ini dulu untuk pengkajian lebih lanjut nanti sejauh mana, karena memang kalau melihat lebar normalisasi ini cukup luas, jadi ini nanti bisa kena kalau misalnya kegiatan normalisasi itu dilaksanakan, bisa termakan oleh pelebaran normalisasi sungai ini. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti untuk penelusurannya lebih lanjut, ini apakah sebuah talut atau bagaimana. Hanya memang di sini posisinya sangat strategis, ini terletak pada pertemuan dua buah sungai. Ya, ini yang satu sungai dari arah barat, terus kemudian di sebelah timur sini 50 meter itu ada sungai dari arah selatan. Nah, ini cukup menarik, di situ timur ini ada pertigaan sungai. Ya, ini cukup menarik, ini berada di pertemuan dua sungai. Nah,
mudah-mudahan ini nanti bisa kita segera cari ini kira-kira apa, apakah talut benar, kalau talutnya talut untuk bangunan apa, ini masih kami telusuri. Kalau ini batu batanya mirip dengan talut di Sumbergayu, kira-kira seera dengan zaman apa? Kalau eranya kami masih belum berani memastikan, tetapi kalau kemarin dari teman-teman arkeolog itu menduga bahwa bisa jadi ini adalah masa dari sebelum Majapahit, ya, masa-masa sebelum Majapahit, karena memang dari karakter batanya itu jelas menunjukkan karakter yang bata sebelum Majapahit. Jadi bisa jadi masa-masa sebelum Majapahit. Ya, di sekitar sini pernah ditemukan artefak apa saja? Jadi sekitar sini benteng, ya, benteng yang dengan ketebalan 4 meter, yang panjangnya diperkirakan 1,5 kilo, ya. Kemudian talut Sumbergayu, kemudian ada terowongan, ya, terowongan yang kami belum bisa telusuri lebih lanjut sampai jauh mana. Terus kemudian ada juga perkampungan kuno, ya, perkampungan kuno di beberapa tempat ini. Terus kemudian ada altar atau posisi tataan bata persegi, ya, persegi itu kurang lebih ukuran 20 meter segi, ya, seluas 20 meter segi, yang itu diperkirakan adalah bangunan sebuah pendopo. Nah, apakah nanti di lingkungan kelurahan ini adalah sebuah kedaton, ini yang kami masih ingin telusuri lebih lanjut, karena ada beteng, ada dinding talut yang sepertinya masuk ke sebuah tempat suci, karena juga ada nanti di timurnya talut yang Sumbergayu itu ditemukan juga perkampungan maupun petirtan, ya, petirtan walaupun sudah rusak kondisinya. Ini barangkali ini sebuah lingkungan kedaton. Tindak lanjut dari dinas sendiri seperti apa? Nanti kami koordinasi dengan lembaga terkait, terutama BPCB, untuk bisa melakukan ekskavasi lanjutan, ya, di areal sini, karena memang ini yang dibutuhkan sebenarnya ekskavasi. Nah, ini tinggal nanti pemerintah daerah, pemangku kepentingan ini nanti bisa tidak mengakomodir untuk ekskavasi secara mandiri Kabupaten Nganjuk. Tahap awal oleh Dinas Parporabot Nganjuk, sumber alam yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, dikoordinasikan dengan pihak desa agar bisa diselamatkan dari ancaman pembangunan normalisasi sungai. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.